cukup untuk bisa memahami konsepnya. Jadi saya sambil sekalian mereview kembali ya tentang turunan pertama dan turunan kedua khususnya, yaitu monoton, kemonotonan dan kecekungan daripada fungsi. Nah, suara saya cukup jelas ya. Kalau kurang jelas, silakan disampaikan begitu. Ya. Nah, saya akan masuk ke bagian terakhir dulu daripada slide supaya bisa memahami ada gambarannya, yaitu ketika di kelas saya sudah membuat juga kesimpulannya seperti ini, yaitu turunan pertama daripada fungsi, yaitu terkait dengan f aksen x di sini adalah monoton naik karena turunan itu adalah terkait dengan gradien. Jadi kalau gradiennya positif maka dia grafik atau fungsinya naik ya. Nah, f aksen x lebih dari 0 monoton naik, f aksen kurang dari 0 monoton turun, f aksen sama dengan 0 disebut dengan stasioner, titik stasioner. Ada satu lagi, ini nanti saya tambahkan, f aksen x tidak ada atau tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi, nah ini namanya adalah titik titik singulir ya, titik singulir ya. Eh. Jadi bisa kita interpretasi nanti pada grafiknya yang mana Pak, gimana? Kemute ya suaranya. Permisi Pak, itu nampaknya Bapak termute Pak. ya, baru aja ya termutnya ya. Nah, Oh ya. Iya, Pak. ya ya. Eh, Ya, Pak. Oke. Dari mana tadi terakhirnya sebelum termut di Bagian V Pak, yang awal-awal bagian V. turunan pertama? Iya Pak, Oh ini bagian V ini. iya Pak, bagian situ Pak. Ya. Jadi ini terkait dengan turunan kedua ya. Turunan pertama tadi udah jelas, monoton naik, monoton turun. Kemudian f aksen sama dengan 0 adalah titik stasionernya. Kemudian f aksen tidak terdefinisi, yaitu titik singulir disebutnya, ya, titik singulir. Nanti kita lihat yang mana titik singulir dan yang mana titik stasioner gitu. Sedangkan f double aksen lebih dari 0, F double aksen X lebih dari 0 atau turun kedua lebih dari 0. Nah, ini saya putar tandanya. Ya, artinya yang pertama adalah dia cekung ke atas sesuai dengan interpretasinya di sini cekung ke atas. Nah, ya. Yang kedua adalah nilai nilai minimum, nilai minimum ya. Nilai minimum fungsi begitu ya. Nah, jadi nanti kita akan tahu, kita ngecek juga nanti mana nih nilai minimum, benar nggak nilai minimum fungsi ya. Nilai minimum ya, lokal ya.
Yang kedua, di sini F double aksen X kurang dari 0, tandanya juga saya putar ke kanan 90 derajat. Nah, ini yang pertama adalah cekung ke bawah, ya, cekung ke bawah sesuai dengan definisi di sini, cekung ke bawah. Kemudian dia adalah yang kedua nilai maksimum fungsi, nilai maksimum lokal, ya, maksimum lokal, begitu ya. Nah, sedangkan F double aksen sama dengan 0, yaitu dia titik belok kalau memenuhi tadi itu perubahan kecekungan, yaitu kalau tanda plus berubah jadi min, min jadi plus. Nah, di titik tersebut nanti akan menjadi titik belok jika ada perubahan seperti ini. Kemudian ada nilai fungsinya. Nah, baru dikatakan dia titik belok. Nah, memang kalau kita tulis seperti ini nggak kelihatan, tapi mudah-mudahan nanti pada kurva kita bisa pahami yang mana ada perubahan kecekungan dan ada nilai fungsinya, begitu ya. Nah, ini sudah resume, ini resume semuanya sebenarnya. Dan untuk di pertemuan minggu ke-12 juga masih terkait dengan turunan pertama dan turunan kedua, tapi nilai aplikasi pada keseharian kurang lebih. Jadi kita masih menggunakan di minggu berikutnya, ya, masih berkaitan. Oke, kita lihat sekarang. Ini di slide yang terakhir ya. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama. Slide pertama. Nah, di sini saya buat khusus. Nah, yang pertama terkait dengan persamaan garis singgung ya, persamaan garis singgung yaitu Y dikurangi Y0, M gradien garis X dikurangi X0 ya. Jadi di sini gradiennya artinya kalau kita ingin membuat garis, ini aslinya adalah sebuah garis, kita hanya perlu informasi mengenai titiknya, di titik berapa, dan kita harus mengetahui gradiennya. Gradien ini M sama dengan turunan pertama daripada fungsi begitu ya. Nah, jadi kita lihat dari kurva berikut ini, persamaan kurvanya seperti ini, yang garis merah ini persamaan kurva, titik 2,6 diketahui, berarti 2,6, di sini titiknya, jadi sudah diketahui titiknya, maka kita memerlukan kemiringan garisnya. Kalau sekilas tampak mata, kita bisa melihat kemiringannya di sini garis singgungnya adalah positif ya. Nah, di sini garis singgungnya positif. Nah, positifnya berapa kita nggak tahu, tapi kita bisa cek dari sini. Turunan pertama dari Y sama dengan X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah 6, yaitu 3X kuadrat kurang 4X. Ya, gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini yang persamaan garis singgung, yang ini, terlihat dari kiri ke kanan dia monoton naik. Ya. Nah, kemudian dari kiri ke kanan monoton naik. Kemudian dari persamaan garis normal, dari kiri ke kanan dia monoton turun. Jadi dari visualisasi ini kita bisa membayangkan kira-kira hasilnya nanti adalah gradien dari garis singgung ini pasti positif, dan gradien dari garis normal itu pasti negatif bersamaan garis normal. Nah, di sini sudah kelihatan, langsung kita buatkan turunan pertamanya. Nah, ini turunan pertamanya, y aksen sama dengan 3X kuadrat kurang 4X. Nah, fungsinya di sini hanya ada X, maka X saja yang kita substitusi, yaitu X-nya sama dengan 2 tadi. Kita substitusi 2 kuadrat adalah 4, kali 3, 12, kurang 4 kali 2, 8. Jadi 12 dikurangi 8, hasilnya sama dengan 4. Jelas bahwa ini Y aksen atau gradien daripada garis singgung ya. Y aksen itu turunan pertama sama dengan gradien daripada garis singgung. Dapatlah gradiennya 4, titiknya juga sudah jelas tadi 2,6, maka dibuatlah persamaan ini, yaitu Y kurang Y1, M X dikurangi X1. Nah, ini untuk uraiannya ada di slide materi minggu ke-11 ya. Aplikasi turunan yang kemarin. Nah, ini sama soalnya, hanya saya tambahkan visualisasinya saja. Gitu ya. Jadi dari mana mendapatkan persamaan garis ini? Ada di di slide minggu 11 aplikasi turunan. Saya menambahkan visualisasinya. Nah, kalaupun agak bingung, ambil dari persamaan ini, begitu ya. Kemudian persamaan garis normalnya, garis normal yaitu tegak lurus sama garis singgung.
Artinya cara menuliskannya, menuliskan tegak lurusnya itu adalah ya, MGS garis singgung MGN sama dengan min 1 ya. Ini artinya saling tegak lurus ya. Dengan kata lain, tadi kalau gradiennya kita tahu di X-nya X sama dengan 2,6, gradiennya sama dengan 4, maka kita tulis di sini 4, MGN-nya, gradien garis normalnya adalah MGN-nya sama dengan min 1/4. Min Ya. 1/4. Ya, betul, Grace. Jadi, kalau nggak dihitung, udah biasa, mungkin seperti saya, ya tetap beberapa teman yang lain mungkin juga sudah ada yang biasa, artinya bisa langsung berlawanan dan berkebalikan. Gitu ya. Berlawanan tanda dan berkebalikannya. Gitu. Jadi, MGN-nya adalah min 1/4. Begitu ya. Untuk mendapatkan persamaan garis normalnya tetap sama tadi, yaitu Y dikurangi titiknya 2,6 tadi, gradien garis normalnya adalah min 1/4, maka Y dikurangi Y0, M, X dikurangi X0. Y dikurangi 6, M-nya min 1/4, X dikurangi 2 ya. Nah, Y sama dengan min 1/4 X plus 1/2 ditambah 6, 6 diganti dengan samakan penyebut di sini 12/2 ya. 12/2, 6 nilainya 6 ya, samakan penyebut. Y sama dengan min 1/4 X tambah 13/2. Nah, ini adalah persamaan garis normalnya gitu ya. Ini sudah diuraikan di slide, jadi saya hanya menambahkan supaya nggak bingung aja. Jadi ini min 1/4 X tambah 13/2. Ya, gradiennya itu sendiri yang saya arsir atau yang saya yang saya tandai ini, yaitu min 1/4. Min 1/4 artinya dari kiri ke kanan dia menurun ya. Sedangkan gradien yang 4 tadi, persamaan garis singgungnya yaitu yang ini. Nah, dari kiri ke kanan dia menanjak ya. Nah, begitu. Bisa ya? Persamaan garis singgung garis normal ya. Bisa, Pak. Ya. Nah, lanjut berikutnya. Ini juga soal yang sama di slide kita. Ya, ini contoh yang sama yang ada di slide kita. Saya cuma ingin memvisualisasikan dan menginterpretasikan secara lebih detail. Di sini ada persamaan garis kurva begitu. Diketahui titik X sama dengan 1. Kita tahu titik X sama dengan 1 kalau pada kurva di sini nih. Ini X sama dengan 1. Dia belum berupa titik, baru nilai X-nya saja. X-nya saja bisa 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, dan 1,4, dan seterusnya. Jadi belum ada nilai Y-nya. Maka kita substitusi X sama dengan 1 ke dalam persamaan ini. Jadilah Y kuadrat dikurangi Y. Ya tadi 1 kuadrat kali Y kuadrat kurang 1 kali Y kurang 6 sama dengan 0. Jadilah Y kuadrat min Y min 6 sama dengan 0, kita faktorkan jadi Y kurang 3 Y plus 2 sama dengan 0, Y sama dengan 3 dan Y sama dengan min 2. Artinya X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 3, artinya titiknya 1,3. Pada kurva bisa dilihat ini 1,3 yang ini udah saya tandai, dan 1, min 2 yang di bawah sini. Nah, ketika ditanyakan persamaan garis singgung dan garis normal, masing-masing dari titik ini dia memiliki garis singgungnya sendiri dan memiliki garis normalnya sendiri seperti yang saya buatkan berikut ini. Nah, ya, di sebelah kanan ini ada garis singgung dan garis normalnya masing-masing. Saya beri tanda yang berbeda. Garis singgung warna biru dan garis normal warna hijau. Ya, saling tegak lurus. Nah, kalau kita lihat sekilas secara visualisasi, ini negatif garis singgungnya dan garis normalnya positif, dan ini garis singgungnya
warna biru ya, warna biru garis singgungnya positif dan garis normalnya negatif. Bisa kita coba dan uji dengan turunan pertama daripada x kuadrat y kuadrat min xy min 6 sama dengan 0. Yang lebih mudah kita untuk bisa menurunkannya secara implisit dikarenakan ada perkalian daripada x dan y ya. Nah, secara implisit kita turunkan x kuadrat dulu, berarti 2x y kuadrat. Kita turunkan y kuadratnya, yaitu x kuadrat tetap turunan dari y kuadrat yaitu 2y. 2y kali y aksen, gitu ya. Turunan daripada min x yaitu min 1 ya. Min 1y. Ya, itu. Dan turunan daripada y yaitu 1 kali y aksen. Min x 1 kali y aksen. Gitu ya. Sama dengan 0. Min 6 turunannya 0. Yang y aksen disatukan dan yang bukan y aksen dipindah ruaskan ke kanan, yaitu y aksen 2x kuadrat y dikurangi x sama dengan pindah ke ruas kanan y dikurangi 2xy kuadrat. Y aksennya sama dengan y dikurangi 2xy kuadrat per 2x kuadrat 2x kuadrat y min 2x x ya. kuadrat y Nah, min x. gitu ya. Grace, mute dulu Grace. Nah, ini Mute dulu Grace. Kak, bagi Grace yang diem, Grace terlewat diem. ya, bagi yang terlewat atau kurang memahami dilihat lagi turunan fungsi implisit karena turunan fungsi bisa dengan implisit dan bisa dengan eksplisit dan kita bisa melihat yang mana yang lebih mudah gitu ya. Sebenarnya kalau fungsinya y sama dengan udah jelas eksplisit langsung bisa diturunkan. Nah, ini fungsinya adalah perkalian antara x dan y, maka kita turunkan secara implisit dapat nilainya berikut ini. Jadi sudah dapat y aksennya. Y aksen di sini ada di slide juga. Saya ingat karena saya ngambil dari slide ya. Jadi pasti dari slide yang ada di LMS teman-teman yang minggu 11 ini bisa dilihat turunannya, bisa dapatkan y aksen. Kemudian dari slide berikut ini kita next-nya adalah, nah kita cek tadi titiknya kan sudah ada ya 1,1 tadi x-nya 1 tuh baru y-nya kita dapatkan tadi 3 berarti 1,3 sudah ada titiknya. Yang di bawah 1,-2 juga sudah ada titiknya yang ini. Jadi dapatlah kita buat persamaan garis dan persamaan normalnya. Persamaan garis singgung dan garis normal. Kita cek gradiennya. Yang warna biru ini persamaan garis singgung pasti dia negatif. Negatifnya berapa kita belum tahu. Kita cek saja di titik tadi 1,3 ya. Di titik 1,3 kita substitusi ke dalam persamaan ini. Ya, persamaan y aksen sama dengan y kurang 2x y kuadrat 2 per 2x kuadrat y kurang x. Titiknya adalah 1,3. Didapatkan gradiennya yaitu min 3, betul ya? Yaitu negatif. Dari kiri ke kanan dia menurun ya, yang warna birunya itu. Jadi di sini y aksen tadi titiknya adalah 1,3, y aksen titiknya 1,3 yaitu x-nya 1, y-nya 3. Nah, maka bisa kita substitusi y dikurangi 2x kuadrat, y-nya berarti 3 dikurangi 2 kali 1 y kuadrat yaitu 3 kuadrat 9 ya, per 2 x kuadrat, 2 kali 1 kuadrat adalah 1 kali 3 dikurangi x dikurangi 1. Nah, bisa kita dapatkan di atasnya 3 dikurangi 18, di bawahnya yaitu 6 dikurangi 1 yaitu 5. Min 15 per 5 sama dengan min 3. Ya jelas kita tahunya adalah negatif. Negatifnya berapa ya harus kita hitung yaitu negatif 3. Yaitu si kurvanya garis singgungnya dari kiri ke kanan dia menurun, nilai kemiringannya adalah negatif 3. Itu baru nilai kemiringannya, belum persamaan garisnya. Persamaan garisnya mengikuti tadi, y dikurangi y0, ya. Di sini y dikurangi y0, x dikurangi x0 ya. Yaitu y dikurangi m-nya, m atau gradien garis singgung, tadi didapatkan
sama dengan 3, titiknya adalah 1,3, berarti 1,3 berarti X-nya, X0, Y0-nya begitu, M-nya adalah min 3. Didapatkanlah persamaan Y dikurangi Y0 dikurangi 3, M yaitu min 3, X dikurangi X0 yaitu 1. Didapatkan ya. Didapatkan persamaannya adalah min 3X plus 3 ya. Min 3X plus 3 dan min 3 pindah ruas ke kanan menjadi plus 3. Jadi Y sama dengan min 3X plus 3 plus 3. Y sama dengan min 3X plus 6 ya. Nah, ini plus 3-nya yang dari kiri pindah ke kanan, satu lagi dari perkalian min 3 dan min 3 ya. Min 3 dan min 1. Gitu. Nah, berikutnya juga sama dengan persamaan garis normalnya, yaitu dilihat saja ini min 3 gradiennya pasti berlawanan dan berkebalikan. Berlawanan negatif jadi positif, 3 menjadi sepertiga ya. Jadi kalau kita buat di sini Y dikurangi 3 sepertiga, X dikurangi 1 ya. Yang berbeda hanya ini saja, berlawanan dan berkebalikan, yaitu Y dikurangi 3 sepertiga X min sepertiga plus 3 gitu ya. Ya, sorry. Iya betul, min sepertiga plus 3-nya belum, yaitu Y sama dengan sepertiga X min sepertiga plus 3 itu artinya 9/3. 9 dikurangi 1, 8. Sepertiga X plus 8/3 gitu ya. Ya benar, bisa diikuti. Untuk dengan cara yang sama juga, ya aksennya sama dengan 2, yaitu gradiennya positif atau menanjak, dan untuk persamaan garis normalnya gradiennya menurun, yaitu min setengah gitu ya. Nah, berikutnya adalah kemonotonan fungsi. Nah, ini masih sama juga. Saya ambil di slide, bisa di soal ya kalau nggak salah ya slide-nya, tapi yang bagian soal, yaitu Fx sama dengan X kuadrat min 2X plus 4 per X min 2. Turunan pertamanya adalah X kali X min 4 per X min 2 kuadrat. Nah, ini kita sudah bisa membuat, ini kan f aksennya kita belum tahu, lebih dari 0, apakah sama dengan 0 atau kurang dari 0. Ya, memang betul kita belum tahu, tapi kita bisa menjabarkannya seperti pertidaksamaan rasional atau persamaan rasional, persamaan fungsi rasional. Cara menjabarkannya yaitu dengan cara mengambil titik pemecah pada pembilang ya, dan pada penyebut. Pada pembilangnya yaitu X sama dengan 0 yang ini. X sama dengan 0, X sama dengan 4 ya pada pembilang, dan X sama dengan 2 pada penyebut ya. Pembilang X sama dengan 0 dan X sama dengan 4, penyebut X sama dengan 2. Nah, dari sini kita uji, misalkan yang bagian kanan X sama dengan 5, kita uji. Habis setelah membuat titik pemecah, kita buat titik uji ya. Titik uji X sama dengan 5, di mana? 5 positif. Kemudian 5 kurang 4 juga positif. 5 kurang 2 positif. Nah, berarti f aksen X di 5 adalah positif, maka bergantian tanda kecuali yang pangkat genap. Pangkat ini, di penyebutnya X sama dengan 2 pangkat genap, berarti dia nggak bergantian tanda di X sama dengan 2. Nah, ini. Jadi 5 bergantian tanda menjadi negatif. Nah, karena ketemu X sama dengan 2 tidak bergantian tanda, ketemu X sama dengan 0 bergantian tanda lagi. Positif, negatif, gitu ya.
Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Bisa, Nah, Pak. Bisa. dari tanda di sini sebenarnya sudah sangat jelas bahwa kita menentukan tadi monoton naik di mana. Ini monoton naik dari negatif tak hingga sampai nol. Nolnya nggak ikut ya. Dari negatif tak hingga sampai nol. Dari 4 sampai tak hingga 4-nya juga nggak ikut. Ditulis sebagai seperti ini. Min tak hingga, koma 0 kurung biasa. Kemudian dari 4 sampai tak hingga kurung biasa. Ini adalah monoton naik. Ya, monoton turunnya dari 0 sampai 2, 0 yang nggak ikut, 2 yang nggak ikut. Dari 2 sampai 4, 2-nya juga nggak ikut, 4 yang nggak ikut. Ditulis dengan 0 sampai 2 dan 2 sampai 4. Nah, kalau kita lihat kurva yang di sebelah kanan ini, yang kurva warna merah, terlihat jelas bahwa kita ambil X0, X2, dan X4. Di mana X0? Di tengah di sini. Ya, X0 itu garis tegaknya, X2 yang bagian kanan di sini, ya X sama dengan 2, dan X sama dengan 4 di sini. Jadi kita tahu, berikut saya buatkan, apa namanya itu, saya pilah sesuai dengan X sama dengan 0, X sama dengan 2, X sama dengan 4, ini diwakili oleh garis biru ini ya. Ini X sama dengan 0, X sama dengan 2, dan X sama dengan 4. Kita bisa melihat fungsi yang monoton naik. Nah, lihat dari kiri ke kanan, ini monoton naik ya. Di X negatif tak hingga sampai 0. Kemudian dari 0 sampai 2 tadi monoton turun, yang ini. Kemudian dari 2 sampai 4 dia monoton turun juga. Kemudian dari 4 sampai tak hingga, ini 4 sampai tak hingga di sini ya, di sumbu X-nya, tapi kita lihat di kurvanya dia monoton naik ya, seperti ini, begitu. Nah, bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Nah, oke, berikutnya adalah karena kita sudah tahu monoton naik, monoton turunnya, berikutnya kita membedakan mana titik singulir dan mana titik stasioner. Nah, jadi ini ada pembilang dan ada penyebut. Nah, di sini jelas pembilang adalah titik stasioner, yaitu f aksen sama dengan 0, sedangkan kalau penyebut f aksen tidak terdefinisi. Bisa dilihat di X sama dengan 0, nah X sama dengan 0 ini, ya posisinya di atas. Kalau kita lihat pada kurva di sini X sama dengan 0 yang ini, titik stasionernya bukan di 0 ini, tapi di 0, min 2. Jadi stasionernya itu di sini. Nah, ini saya bikin f aksennya. F aksen itu adalah gradien garis singgungnya. Ini garis singgung, gradiennya sama dengan 0 karena dia datar. Kelihatan ya bahwa f aksen sama dengan 0 di titik X sama dengan 0. Kelihatan ya. Yang saya gambarkan itu adalah yang saya buat ini barusan nih. Nah, ini yang saya buat ini adalah garis singgungnya di X sama dengan 0. X sama dengan 0, Y-nya min 2, titiknya 0, min 2, gradien garis singgungnya adalah 0. Nah, jadi ini disebut dengan titik stasioner. Posisinya kalau pada F aksen di bagian pembilang, di X kurang 4 juga sama, yaitu X sama dengan 4 di sini, yang sebelah kanan. Kalau pada gambar yang ini, maksudnya di X sama dengan 4, nilai Y-nya berapa? 6 di sini. Berarti 4,6 adalah titik stasioner, yaitu yang kalau saya buat garis, nah garis singgungnya di X sama dengan 4 atau 4,6 garis singgungnya, nah berarti F aksen sama dengan 0. Beda dengan di X sama dengan 2 yang bagian penyebut. Di X sama dengan 2 nilai fungsinya, nilai F aksennya tidak ada, bahkan nilai fungsinya di sini tidak ada. Tuh, fungsinya nggak ada kan di X sama dengan 2. 2, berapa? Coba. 2,1 ini. Bukan. Yang namanya kurva fungsi itu yang warna merah ini ya, ini alat bantu tadi. Saya ingin memisahkan X0, X2, dan X4. Nah, ini saya parsialkan supaya bisa membedakan kurvanya yang mana-mana aja. Jadi di X sama dengan 2 nilai fungsinya nggak ada yang menyentuh kurva warna merah, berarti dia tidak terdefinisi. F aksennya tidak terdefinisi. Ini yang dikatakan dengan titik singulir, ini yang dikatakan dengan titik apa? Titik stasioner gitu ya. Bagian pembilang adalah stasioner, bagian penyebut adalah titik singulir. Ya, bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Bisa. Bisa, Pak.
Nah, jadi sudah jelas untuk F-aksen lebih dari 0, monoton naik, ini saya uraikan dari kurva, F-aksen lebih dari 0, monoton naik, monoton turun, dari 0 sampai 2 monoton turun, dari 2 sampai 4 ini kurva yang monoton turun juga, dan dari 4 sampai tak hingga monoton naik. Nah, monoton naik ya, monoton naik. Lalu F-aksen sama dengan 0 di sini adalah titik stasioner, F-aksen sama dengan F-aksen sama dengan 4 juga titik stasioner di X sama dengan 4 yang ini dia. F-aksen sama dengan 4 nilainya sama dengan 0, ya dia juga titik stasioner, dan di F-aksen sama dengan 2 titik singulir karena tidak ada nilai fungsinya. Jadi saya tuliskan secara simple adalah macam ini, yaitu saya tuliskan secara simpel, yaitu F-aksen X sama dengan F-aksen X-nya ada angkanya, yaitu F-aksen 0 nilainya 0, F-aksen 4 juga nilainya sama dengan 0, itu maksudnya X-nya, X0 dan X4. Nah, F-aksen 2 sama dengan tidak ada atau tidak terdefinisi, ya, tidak terdefinisi. Ini adalah stasioner, titik berhenti artinya, ini juga stasioner, titik berhenti, dan ini tidak memiliki titik, ya, hanya ada X-nya atau absis, tidak ada titik Y-nya, tidak ada ordinat, ya, berarti tidak ada titiknya, tidak ada fungsinya, disebut dengan titik singular. Ya. Begitu. Nah, kalau kita lihat dari garis bilangan pun kita bisa tahu nilai maksimum, nilai minimum atau turunan pertamanya. Ini positif, kita lihat di sini. Dari kiri positif kita bikin garis di sini menanjak. Nah, kiri ke kanan menanjak. Kemudian dari 0 sampai 2 dia negatif. Nah, negatif kan artinya apa nih? Di titik X sama dengan 0, titiknya adalah titik di X sama dengan 0, titik apa? Dari gambarnya. Ini titik apa nih? Oh, Maksimum titik ya? maksimal. Iya, titik maksimal. Maksimal. Maksimalnya lokal ya. Titik X sama dengan 0. Nah, ini namanya uji turunan pertama ya. Dari kirinya positif, dari kanannya negatif. Maka kita gambarkan seperti itu aja. Positif, naik, negatif, turun. Nah, berarti di X sama dengan di situ X sama dengan 0. X sama dengan 0 adalah nilai maksimal lokal. Ya, itu. Nah, kemudian dari titik 2 ini negatif dan negatif turun lagi, ya berarti nggak ada ini ya, nah gitu kan, bukan nilai maksimum, bukan nilai minimum ya, jadi selesai dah tuh. Kemudian di titik 4 negatif, kemudian positif, nah jadi tandanya boleh kita pisah seperti ini juga boleh ya, nah ini, nah negatif, nah kemudian positif. Nah di sini kan di X sama dengan 4, X sama dengan 4, kita tahu nilai minimum lokal. Gitu ya, itu pakai turunan pertama, ini belum cerita turunan kedua ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Jadi kita bisa tahu dari gambar, bisa juga dari garis bilangan ini nih. Garis ini nilai minimum lokal nih. Nilai maksimum lokal. Ini juga nilai minimum lokal nih. Dengan gambar tadi, oh naik, turun. Kemudian turun, naik. Nah ini nilai minimum, ini nilai maksimum lokal ya gitu ya. Itu untuk turunan pertama, begitu ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Nah, jadi kalau kita lihat kurva tadi, ini kan nilai maksimum lokal. Nilai maksimum, nilai minimum itu kan nilai Y-nya. Nah, kalau kita bilang global, ada nggak nilai globalnya? Nggak ada, karena ini udah paling tinggi. Masih ada lagi yang lebih tinggi. Di sini kan lebih tinggi nih nilai Y-nya. Kalau di sini Y-nya -2, di sini Y-nya 6, 7, 8, dan nggak terbatas ke atas itu. Masih ada lagi. Nah, ini yang menyebabkan dia tidak memiliki nilai maksimum dan nilai minimum global. Jadi kalau di batas ada, sebatas segini yang saya blok,
ada nilai maksimumnya, namanya maksimum lokal gitu. Kalau saya blok sebatas ini ada nilai minimum, namanya minimum lokal dari X sama dengan 2 sampai tak hingga gitu. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya adalah turunan keduanya. Nah, turunan keduanya juga saya ambil langsung hasilnya ya. Ini ketutup sedikit. Yaitu kita udah selesai turunan pertama tadi. Sekarang kita masuk turunan kedua. Turunan kedua yaitu 8 per X min 2 pangkat 3. Ya, ada di slide kita juga. Sudah didetailkan untuk mendapatkan nilainya. Dan sudah dijelaskan juga di kelas bagaimana dari turunan pertama bisa dapatkan turunan kedua. Saya nggak akan membahas lagi. Jadi, cara pengerjaannya juga sama. Tentukan titik pemecahnya. Oh, titik pemecah di pembilang kan nggak ada, ini angka saja. Titik pemecah pada penyebut yaitu X min 2. Nah, berarti X sama dengan 2 adalah titik pemecahnya. Kita uji salah satunya. Misal kita ambil X sama dengan 3 sebelah kanan, berarti 8 per 3 dikurangi 2 adalah 1, 1 pangkat 3 adalah 1 positif. Nah, berarti di sini positif dan di kiri negatif. Bergantian tanda karena pangkatnya pangkat ganjil ya, gitu. Nah, pada kurva kita bisa lihat X sama dengan 2. Nah, posisi X sama dengan 2 adalah garis ini. X sama dengan 2. Kita tahu sebelah kirinya adalah negatif. Untuk turunan kedua, ya ini turunan kedua ceritanya. Dan dia negatif sebelah kirinya, sebelah kiri 2. Artinya kalau kurang dari 0, seperti yang saya katakan, pakai tanda kurang dari 0, berarti dia kita putar saja sedikit ya teknik saya. Kalau teknik teman-teman silahkan ya, mau pakai teknik saya mau enggak juga nggak apa-apa, yaitu bagi saya memudahkan. Ini kurang dari 0, sebelah kirinya kurang dari 0, artinya saya putar ini menjadi bentuknya begini. Nah, dia kan cekung ke bawah tuh, kan? Cekung ke bawah, cekung ke bawah, dan nilai maksimum ini nilai maksimum tuh di sini, nilai maksimum lokal gitu ya. Dan sebelah kanan ini lebih dari 0 untuk turunan kedua. Lebih dari 0, tadi saya putar 90 derajat ke kanan, nah posisinya sama seperti yang ini. Nah, ini artinya cekung ke atas dan cekung ke atas dan eh, dan nilai minimum lokal gitu. Sama F gitu ya. Bisa dipahami turunan keduanya? Insya Allah, Pak. Bisa, Pak. Ya, Insya Allah, Pak. gitu ya. Mudah-mudahan bisa gambar dengan baik ya. Udah saya buatkan di visualisasinya tuh. Ya. Eh, jadi turunan keduanya tadi lebih dari 0 dia cekung ke atas, kurang dari 0 cekung ke bawah, dan pada saat yang bersamaan juga bisa ditentukan dia nilai maksimum kalau cekung ke bawah dan dia nilai minimum kalau cekung ke atas, begitu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini saya ambil soal yang agak sulit sedikit ya. Nanti saya kasih satu tugas ya. Jadi teman-teman mahasiswa coba buatkan turunan pertamanya, turunan keduanya. Turunan pertama itu monoton naiknya di mana? Monoton turunnya di mana? Kurvanya dibuat pakai aplikasi, boleh bebas. Nanti harus melihat di mana yang hasil yang didapat. Oh, di sini ini seperti ini. Nah, seperti yang saya kerjakan ini bisa dibuat oleh mahasiswa, nanti dicoba ya. Saya kasih satu fungsi, tinggal nggak ada masalah menggunakan aplikasi juga turunan pertamanya, tapi bisa membaca atau menginterpretasi begitu ya. Kira-kira begitu ya. Nah, eh, ini soalnya eh, fungsinya adalah ini eh, itu nggak kebawa tadi. Ini kalau di slide yang lainnya ada. Nah, fungsinya yang ini tadi y sama dengan min x pangkat 3 per x kuadrat kurang 4 ya. Nah, itu fungsinya.
yaitu min X kuadrat per min X pangkat 3 per X kuadrat kurang 4. Nah, kalau kita bicara asimtot tadi, di awal ya kita ada asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Ini sekaligus kita ulangi materinya sedikit dan contohnya. Kalau asimtot tegak tadi, bagian pembilangnya, bagian penyebutnya nggak boleh nol di berapa nih? Di X sama dengan 2, di X sama dengan min 2, yaitu dia. X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2 adalah asimtot tegaknya. Nih sini kelihatan ya, nih. X sama dengan min 2 dan X sama dengan 2 adalah asimtot tegaknya. Jadi bagian penyebut yang tidak boleh nol, gitu ya. Jadi kalau dibuktikan di sini limit X mendekati 2 dari arah kanan hasilnya negatif tak hingga, X mendekati 2 dari arah kiri hasilnya positif tak hingga. Tidak masalah baik hasil negatif atau positif tak hingga, tapi X-nya mendekati suatu bilangan, maka bilangan tersebut adalah asimtot tegaknya. Begitu juga ketika X mendekati min 2 dari arah kiri dan dari arah kanan, ini arah kirinya dan ini dari arah kanannya, hasilnya negatif tak hingga dan positif tak hingga tidak masalah, mau positif atau negatif, yang jelas dia mendekati suatu bilangan, maka bilangan tersebut X sama dengan min 2 adalah asimtot tegaknya. Gitu. Jadi ini X sama dengan min 2 asimtot tegaknya, ini X sama dengan 2 asimtot tegaknya. Gitu ya, clear ya? Siapa? Nah, kemudian asimtot datarnya yaitu limit X mendekati tak hingga, hasilnya harus suatu bilangan. Ternyata pangkat pembilang lebih tinggi daripada pangkat penyebut, hasilnya tak hingga, ada negatif, berarti negatif tak hingga. Harusnya ini suatu bilangan. Berarti kesimpulannya asimtot datarnya tidak ada. Bisa kita lihat di sini nggak ada asimtot datarnya. Semuanya dilalui oleh kurva, memotong kurva berkali-kali bahkan, gitu ya. Nah, asimtot datarnya tidak ada, gitu. Dan yang terakhir adalah asimtot miring, yaitu kita mendapatkan Y sama dengan A, mendapatkan nilai A dari sini, yaitu Y atau Fx, ini Fx dibagi dengan X, ya. Ya dapat nilai A. Jadi A sama dengan limit X mendekati tak hingga, ini Fx dibagi dengan X atau dikali dengan 1/X. Pangkat 3 dan penyebutnya juga pangkat 3, berarti nilainya koefisiennya 1 dibagi 1 ya. Hasilnya adalah 1, ini ada negatif berarti negatif 1. Didapatkan nilai A sama dengan negatif 1, maka dilanjutkan ke nilai B-nya. Nah, ini A-nya negatif 1 sudah jelas, dilanjutkan dengan nilai B-nya. Maka B ini didapatkan dengan cara Fx dikurangi AX. Ya. B ini didapatkan dengan Fx dikurangi AX. Ya, jadi Fx-nya adalah min X pangkat 3 per X kuadrat kurang 4 dikurangi AX. A-nya tadi min 1, berarti dikurangi min X. Ya, min jadi plus di sini, plus X, dan ini disamakan penyebut, ini penyebutnya X kuadrat min 4, ini penyebutnya 1, maka di sini dikali dengan X kuadrat min 4 ya. Ini dikali dengan X kuadrat min 4 per X kuadrat min 4. Nah, ini nilainya kalau dicoret kan hasilnya tetap X. Nah, begitu ya. Nah, kemudian X kuadrat dikali X adalah X pangkat 3 positif dikurangi X pangkat 3 negatif dikurangi X pangkat 3 hasilnya 0, tinggal min 4 kali X yaitu min 4X. Nah, di sini kita tahu pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut, maka hasilnya sama dengan 0. Yaitu Y sama dengan AX tambah B, A-nya min 1, B-nya 0, berarti Y sama dengan min X. Nah, ini dia adalah asimtot miringnya. Gitu ya. Nah, bisa diikuti ya. Nah, kita lanjut tadi sekilas tentang asimtot datar, tegak, dan miring ya. Nah, kita kembali lagi ke monotonan fungsi turunan pertama dan turunan kedua.
Nah, ini langsung saja ya, turunan pertamanya menggunakan turunan fungsi pembagian, hasilnya adalah berikut ini. Nah, cara menginterpretasi ini adalah ya, ini cara menginterpretasinya tadi. Nah, ini pembuat nol pada pembilang tadi ini. Nah, X kuadrat sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 ya. Kemudian yang ini 12 12 kurang X kuadrat sama dengan 0, berarti X kuadrat sama dengan 12. Berarti X sama dengan plus minus akar 12. Nah, ini ada dua titik nih. Kemudian yang bagian penyebutnya X kuadrat kurang 4 sama dengan 0, berarti X plus 2 X min 2 boleh begitu, sama dengan 0, berarti X sama dengan 2 atau X sama dengan min 2. Jadi ada berapa titik ini? 1, ini 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 titik di situ. 0, 2, min 2, akar 12 itu sekitar 3 koma ya. Nah, kita nggak perlu mendetailkan berapanya. Nah, bisa kita buat di garis bilangan langsung. Tadi di garis bilangannya, yaitu 2, 3, 4, 5 ya. Ini 0, min 2, 2, min akar 12, jadi 3 koma ya, akar 12. Nah, kita nguji salah satu aja yang paling mudah, di X sama dengan 1 ya. Kita ambil fungsinya tadi ya. Nah, bentar ya. Kan gue ya, itu masih manajemen perusahaan atau kalau dikembali di mana ya? Ya, harus di Oh di sananya banyak. Tadi dia 3 AL pas 4 Pak Bandung. Oh iya. Iya. Empat ya. Nah, jadi di sini kan sudah jelas ada X kuadrat, ada 12 kurang X kuadrat kurang 4. Nah, ini kan kita titiknya juga sudah jelas. Tadi saya mau uji di X sama dengan 1, berarti Y absen ketika X-nya sama dengan 1, begitu ya. 1 kuadrat, 1 ya. 12 dikurangi 1, 11. Gitu kan. Di bawahnya 1 dikurangi 1 kuadrat dikurangi 4, 1 kurang 4, min 3 dikuadratkan 9. Nah, artinya adalah positif. Ya. Nah, saya sudah punya tanda positif, saya tandai dulu di sini, positif. Nah, di sini nggak bergantian tanda di X sama dengan 0. Ini ya, nggak boleh bergantian tanda. Di sini nggak boleh bergantian tanda di X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Ya. 0, 2, dan min 2 nggak boleh bergantian tanda. Ya, berarti ini 2 positif lagi. Ini 0 positif lagi. Ya. Min 2 positif lagi. Nah, bergantian tanda kalau ketemu yang lainnya ya. Oke. Jelas ya? Insya Allah, Pak. Jelas, Pak. Nah, sekarang kita lihat tuh kurvanya tuh. Ini saya buat titiknya tadi. Nah, mewakili itu ya. Mewakili dari min akar 12, min 2, 0, 2, akar 12. Ini yang warna hijau nih. Ini adalah min akar 12, yang ini adalah min akar 2 ya, yang ini adalah 0 ya, sama dengan 0, ini sama dengan 2, dan ini akar 12 ya. Sekarang kita lihat interpretasinya tadi, negatif, positif, 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 negatif. Turunan pertamanya itu monoton turun dari sini. Ini monoton turunnya nih. Turun ya. Betul ya, kurvanya turun. Ini positif, monoton naik. Nah, ini dia monoton naiknya. Betul ya? Naik nih segini. Nah, kemudian dari min 2 sampai 0 monoton naik ini kan, naik ya. Dari kiri ke kanan lihatnya ya. Kemudian
dari 0 sampai 2 monoton naik, ya ini kan monoton naik. Nah, kemudian dari akar 12 sampai tak hingga dia monoton turun, ya. Dari 2 sampai akar 12 di sini monoton naik juga. Nah, ini monoton naik dari kiri ke kanan cara lihatnya. Monoton naik dan terakhir ini adalah monoton turun. Ya, bisa diinterpretasikan ya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Sekarang saya nanya yang pada bisa atau yang pada memperhatikan ya. Yaitu mana titik yang merupakan titik stasioner, mana yang merupakan titik singuler. Titiknya ini ya, udah saya uraikan nih. Ini gambarnya ada, ini perhitungannya sudah ada. Saya cuma nanya titik stasionernya mana dan titik singulernya yang mana. Tuh, silakan ada yang mau coba jawab? Izin menjawab, Pak. Ya, Untuk yang Di- stasioner itu yang di titik 0. di titik 0, lalu Bapak yang satunya tadi titik apa ya? singuler. Singuler itu yang si yang itu, Pak, yang 2. Yang 2 ya. Ada lagi? 2 dan min 2. 2 dan min 2. Nah, 2 min 2 titik singuler, betul. 0 titik stasioner. Ada lagi? Yang ini titik apa? Apa ya? Hmm, sama apa? Hah? Nggak apa? Apa ya? Titik Terus titik stasioner ya, Pak? Titik stasioner, betul sekali. Ya, Virgo ya yang jawab ya, tulisan ya. Iya, Pak. Ya, Virgo sama siapa? Tadi? Givari Bima, Pak. Virgo sama Givari ya. Ya, oke. Saya tandai dulu maksudnya biar ada nilai lebih gitu ya. Nah, oke, betul ya jawabannya ya. Eh, Ya, jadi betul jawabannya. Ini saya ulangi lagi. Bagian pembilang adalah titik stasioner. Ini pembilangnya X sama dengan 0. Sudah saya uraikan di sini. Dan X sama dengan plus minus akar 12. Jadi ada 3 titik stasioner tuh. Yaitu di X sama dengan 0, yang ini. Dan X sama dengan min akar 12. Dan X sama dengan akar 12. Itu stasioner, yang bagian pembilangnya. Dan bagian penyebut adalah titik singuler tadi. Nah, kita lihat di gambar yang sebelah kanannya. F aksen sama dengan 0 tadi. Ini kan titiknya sudah mewakili ini. Garis-garis hijau ini sudah saya buatkan. Mewakili daripada ini. Ya, dari titik ini bisa dilihat. Nah, saya zoom. Nah, jadi bisa dilihat bahwa titik stasioner itu F aksen sama dengan 0 maksudnya adalah garis singgungnya, benar, garis singgungnya di titik tersebut ya. Ini X-nya min akar 12 nih, berasosiasi dengan ini ya. Nah, min akar 12. Nah, jadi saya min akar 12 itu nilai Y-nya di sini. Nah, titik stasionernya yang dimaksud stasioner itu di titik ini ya. Min akar 12, Y-nya ini kira-kira 5 ya, berarti 5 min akar 12,5 titiknya. Sedangkan yang disebut F aksen sama dengan 0 atau stasioner ya ini garis. Nah, ini ya garis singgungnya sama dengan 0. F aksen sama dengan 0. Jadi kalau saya masukkan X-nya akar 12 min akar 12 ke dalam ke dalam Y aksen di sini pasti nilainya Y aksennya sama dengan 0. Y aksennya sama dengan 0 artinya apa? Garis singgungnya mendatar seperti ini. Gitu ya. Nih, kita coba aja nih masukkan tadi ke dalam eh, nah, nah, min akar 12 tadi ya, yaitu Y aksen kita masukkan min akar 12. Berarti min akar 12 dikuadratkan 12 ya. 12 dikurangi
min akar 12 dikuadratkan 12 juga. Nah, ini 0 kan? Ya, bawahnya nggak usah dihitung juga, pasti ada angka ya, pasti min akar 12 dikuadratkan 12, 12 dikurangi 4 adalah 6, 6 kuadrat adalah 36. Di atasnya 0, di bawahnya 36, pasti nilainya 0. Nah, itu namanya f aksen sama dengan 0, artinya gradien garis singgungnya yaitu mendatar, gitu ya. Nah, ini datar ya, garis singgungnya tuh. Bisa ya? Bisa kelihatan ya? Bisa, Pak. Nah, jadi di titik X sama dengan min akar 12 yang ini, f aksen sama dengan 0, titik stasioner. Kemudian di X sama dengan 0 tadi yang ini X sama dengan 0, berarti dia 0,0 titik stasioner. Nih, garis singgungnya. Ya, garis singgungnya mendatar begini. Nah, bisa dilihat di sini. Naik dia, menanjak naik garis singgungnya atau gradiennya. Ketemu di titik 0 dia mendatar atau dia station dulu, berhenti dulu, baru dia lanjut lagi naik gitu ya. Nah, kemudian di titik apa tadi, stasioner lagi di titik akar 12 tuh ya, di titik yang paling kanan nih, yang paling kanan. Jadi dari kirinya tadi dia nanjak naik, ketemu di akar 12, di X akar 12 di sini titiknya, X akar 12 di sini, tapi di sini akar 12 min akar 5 kira-kira. Di titik tersebut station dulu, dia berhenti, f aksen sama dengan 0, ini persamaan garis singgungnya yang ini, kira-kira begitu. Maka setelah itu dia turun yang ini. Nah, jadi stationer itu pasti juga dikarenakan naik turun fungsi begitu ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini ini stasioner dari negatif jadi positif, positif jadi negatif. Berdasarkan turunan pertama juga kita bisa menentukan tadi, ini udah jelas ya. Ini udah jelas dulu titik stasionernya dan titik yang bagian bawah singulir X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 ternyata tidak ada fungsinya. Itu ke atas juga tidak ada fungsinya. Di X sama dengan min 2 juga tidak ada fungsinya. Ke atas maupun ke bawah. Itu yang disebut dengan titik singulir. Begitu ya. Titik singulir itu interpretasinya bisa terputus seperti ini, tidak ada nilai fungsinya. Atau yang kedua, dia patah secara kurva. Kurvanya patah berarti dia titik singulir gitu ya. Nah, ini kan kurvanya mulus semua, tidak ada yang patah. Oh, itu. Jadi dia singulir dikarenakan dia diskontinu. Jadi diskontinu atau kurvanya tidak nyambung begitu ya. Bisa ya? Insya Allah, Pak. Bisa, Ya. Pak. Bisa, Pak. Oke. Berikutnya satu lagi tentang turunan pertama, uji turunan pertama tadi yaitu, nah saya dari garis bilangan aja nih. Nah, garis bilangan. Dari garis bilangan kita bisa menentukan minimum maksimum lokal ya. Dengan cara ini kan tandanya sudah jelas tuh, negatif berarti turun begitu ya. Positif naik. Nah, kita langsung udah tahu di sini tuh, yaitu nilai minimum lokal. Ya. Ini tandanya yang paling kanan positif naik, kemudian dia turun. Kita langsung tahu di sini nilai maksimum lokal. Jelas ya? Jelas, Pak. Ini kan, nggak ada nilai maksimum atau nilai minimum global, tapi kalau lokal terbatas ada. Segini aja saya batasin, segini. Ini namanya nilai minimum. Ya betul, paling bawah nilai minimum. Yang lainnya di atas kan, nah dia di bawah nilai minimum lokal. Yang ini juga saya batasin nih. Nah, saya batasin, maka dapatlah dia nilai maksimum lokal. Yang ini lebih rendah lagi, yang ini lebih rendah lagi. Nah, kalau yang di tengah ini saya batasin X-nya dari min 2 sampai 2, nggak ada, nilainya tetap ada nih. Yang paling maksimum masih ada, yang paling minimum tuh masih ada ke bawah gitu. Nah, jadi udah jelas di sini, dikarenakan perubahan kiri dan kanannya, kanan dan kirinya positif negatif, di sini kita bisa menentukan minimum maksimum lokal dengan turunan pertama begitu ya. Clear ya, turunan satunya clear ya. Siapa? Ya. Jadi Anu, Pak. Jelas, Pak. saya ulangi, Apa-apa.
saya ulangi resumenya tadi, F aksen lebih dari 0, yang ini berarti dia monoton naik, dilihat lagi kurvanya, monoton naik semuanya. Kemudian F aksen kurang dari 0, dia monoton turun, dilihat lagi kurvanya, ini monoton turun, ini monoton turun. Kemudian F aksen sama dengan 0, bagian pembilangnya, yaitu X sama dengan 0, dan X plus minus akar 12, yaitu di sini, X sama dengan min akar 12, X sama dengan 0, X sama dengan akar 12, dan dalam bagian penyebutnya adalah F aksen tidak terdefinisi, yaitu di X sama dengan 2 dan X sama dengan min 2. Tidak terdefinisi namanya titik singulir yang tadi. Tidak ada nilai fungsinya di sini. Gitu ya, itu resumenya. Turunan pertama. Dan turunan kedua, nah turunan kedua langsung juga saya buat turunannya dulu ya. Nanti kalau nilainya bisa dihitung sendiri ya. Nah, turunan kedua seperti ini. Nah, nah, di sini kan kita belum tahu nih turunan keduanya ini apakah lebih dari 0, apakah kurang dari 0, apakah sama dengan 0. Ya kita buat lah ya. Kita buat sama dengan 0-nya dulu, pemecah 0 ya. Pemecah 0 itu berada pada pembilang dan penyebut. Nah, ini pemecah 0-nya berapa? Min 8X sama dengan 0, berarti X sama dengan X sama dengan 0. Ini pemecah 0-nya berapa? Pembuat 0 pada penyebut, yaitu X kuadrat kurang 4 sama dengan 0. Atau tadi X plus 2, X min 2 sama dengan 0. Atau X sama dengan min 2 gabung, atau X sama dengan min 2 ya. Nah, X kuadrat plus 12 bagaimana? Pembuat 0 nggak dia? Ada pembuat 0 nggak? Halo, halo? X kuadrat plus 12 ada pembuat 0-nya nggak? Sama dengan 0, begini saya tulis ya. X kuadrat sama dengan min 12. Ada nggak kalau dikuadratkan bilangan itu hasilnya min 12? Enggak ada, Nggak Pak. ada, Nggak ada, Pak. Pak. Nggak ada. Ini yang kita sebut dengan definisi positif. X kuadratnya lebih dari sama dengan 0, X kuadrat tambah 12 lebih dari sama dengan 0, lebih dari sama dengan 12. Nah, artinya dia selalu positif. Nah, kita abaikan ini, tidak apa nih. Ini selalu positif. Kita kasih tanda dia positif. Begitu, kita abaikan aja. Jadi pembuat 0-nya ada pada X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 dan min 2. Ya. Coba aja di X kuadrat tambah 12, ada nggak yang bisa buat dia menjadi 0? Nggak ada kan? Kalau kita input 0, 0 plus 12 sama dengan 12. Kalau kita input min 1 kuadrat 1, 1 tambah 12, 13. Ya, nggak ada yang bikin dia menjadi nilainya 0. Nah, berarti kita abaikan aja, kita kasih tanda dia positif, gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi pembuat 0-nya tadi sudah saya jelaskan, hanya 3, yaitu X sama dengan 0, dan X sama dengan 2 dan min 2. Nah, saya uji di salah satunya, ambil aja di X sama dengan min 1, di X sama dengan 1 misalkan, saya uji X sama dengan 1, berapa nilai Y double aksennya? Ya, saya uji X sama dengan 1. Nah, yaitu min 8 kali 1. Ya, 1 kuadrat tambah 12 ini pasti positif. Di bawahnya 1 kuadrat kurang 4 min 3 pangkat 3, min 27. Di atasnya negatif, di bawahnya negatif, sama dengan positif. Nah, bergantian tanda. Nah, ini bergantian tanda nih. Ganjil nih. Bukan genap. Ini juga. Nah, kalau ini, bukan. Di sini itu baru. Ya. Di sini kan nggak ada pembuat 0 tadi. Ya, nggak ada pembuat 0, jadi di sini tetap positif. Nah, jadi kita punya tadi positif di sini, positif bergantian tanda, positif, negatif, ke kanannya juga positif, negatif, bergantian tanda. Nah, jadi di turunan kedua di sini kita tahu, kita cek, betul nggak di titik tersebut, turunan kedua itu kan artinya lebih dari 0, dia cekung ke atas, cekung ke bawah, cekung ke atas, cekung ke bawah. Kita lihat. X sama dengan min 2, ini saya sudah kasih
min 2, 0, dan 2 sudah saya gambarkan dengan garis yang tegak ini. Min 2, 0, dan 2. Nah, lihat pada gambarnya bahwa dia ini cekung ke atas, ya kan? Cekung ke atas, ini plus cekung ke atas. Kemudian dari min 2 sampai 0, yang ini kurvanya, yang bagian bawah, nah, cekung ke bawah kurvanya, negatif. Kemudian dari 0 sampai 2, 0 sampai 2 cekung ke atas, ini 0 sampai 2 dia cekung ke atas, dan 2 sampai tak hingga cekung ke bawah. Nah, ini cekung ke bawah. Gitu ya. Bisa ya? Insya Allah, Pak. Kalau ya, kalau Bisa, cekung Pak. itu kan kalau pada gambar cara ngelihat cekung tuh begini ya. Nah, ini bagi 2 ya kurvanya. Nah, ini bagi 2 kurvanya, bagian atas ini disebut dengan cekung. Sebagian kecil saja ada pada kurva ini, misalkan sebagian kecil seperti ini. Nah, cekung ke bawah. Nah, sebagian kecil dari kurva ada pada kurva, misalkan sebagian kecil dari kurva ini cekung ke atas. Nah, kalau pada gambar yang kita miliki ini sangat jelas ini semuanya. Cekung ke atas, ini cekung ke bawah, ya cekung ke atas, cekung ke bawah, begitu ya. Nah, ini interpretasinya tadi pembatasannya min 2, 0, 2, yaitu min 2, 0, dan 2. Ini batasannya cekung ke atas, cekung ke bawah. Nah, di sini di F double aksen sama dengan 0, yang ini tadi, merupakan titik belok jika ada perubahan kecekungan. Nah, kita lihat nih. Perubahan kecekungan, cekung ke atas, cekung ke bawah. Jadi ini kemungkinan titik belok. Tunggu dulu, kita cek syarat kedua nanti. Cekung ke atas, cekung ke bawah. Cekung ke bawah, cekung ke atas, ada perubahan. Nah, berarti ini titik belok. Kita cek lagi, cekung atas, cekung bawah. Nah, berarti ada perubahan. Jadi dia memenuhi ini, ada perubahan kecekungan namanya. Nah, yang cek yang kedua ini, ada nggak nilai fungsinya? Nah, di X sama dengan min 2, cara ngecek fungsi, ngelihat di fungsi. Nah, ini fungsinya. Nah, ternyata min 2 kuadrat adalah 4, dikurangi 4 sama dengan 0. Ah, tidak terdefinisi. Pada gambar juga di sini tidak ada nilai Y-nya. Ya, tidak ada nilai Y-nya pada gambar. Nah, berarti ini ada perubahan kurvanya. Cekung atas menjadi cekung ke bawah, ini cekung atas menjadi cekung ke bawah, tapi nggak ketemu titiknya. Ya, berarti ini min 2 bukan titik belok. 2 juga sama, cekung ke atas menjadi cekung bawah. Nah, ini cekung ke atas, di X sama dengan 2 dia cekung ke bawah, tapi nggak ketemu ujung-ujung kurvanya nih. Maka dia bukan titik belok. Nah, yang titik belok adalah X sama dengan 0, karena dia cekung ke bawah di sini. Ini ya. Kemudian berubah tanda menjadi cekung ke atas, nilai fungsinya juga ada, yaitu ini X-nya sama dengan 0, tapi kita substitusi ke dalam di sini, yaitu 0 di pembilang 0 kuadrat kurangi 4 min 4, yaitu 0 dibagi min 4 hasilnya 0. Berarti Y-nya juga 0, 0,0 adalah titik belok. Jadi ini titik belok dari kurvanya cekung ke bawah, ketemu 0,0 jadi cekung ke atas, begitu ya. Jadi titik belok itu ada perubahan kecekungan, cekung bawah menjadi cekung atas. Yang pertama itu syaratnya, yang kedua dia punya nilai fungsinya. Di titik yang min 2 dan 2 ini tidak memiliki nilai fungsi, begitu ya. Mungkin kalau secara ciri kita bisa cek eh, di sini di bagian pembilangnya kemungkinan besar adalah titik belok, di bagian penyebut ini kemungkinan besar bukan titik belok, dikarenakan kalau kita substitusi nanti pada fungsinya harus diceknya pada fungsi di sini ya, bukan pada Y double aksen, tapi pada fungsinya. Kalau fungsinya tidak ada, ya berarti dia bukan titik belok. Fungsinya ada, dia titik belok begitu. Iya. Jelas? Clear? Jelas, Benar ya? Pak. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas. Ya, itu jelas ya. Dan yang terakhir sebagai penutup,
yaitu F double aksen menentukan dia nilai minimum atau nilai maksimum. Ya, jadi ini kan tadi min 2, 0, 2. Bukan di min 2, 0, dan 2-nya yang menjadikan dia nilai minimum maksimum, tapi di titik stasionernya tadi. Titik stasionernya tadi di sini berapa? Min akar 12. Di sini akar 12. Nah, di X sama dengan 0, apa namanya, tidak ada perubahan kecukungan, berarti dia ini kan tidak ada perubahan turunan pertama ya, ini monoton naik lagi ya, F aksen 1 ya. Jadi di X sama dengan tadi min akar 12 dan di X akar 12 kalau kita uji di sini, nah kita uji di sini aja di turunan kedua ya. Nah, ini turunan kedua ya. Tapi yang kita pakai titiknya titik turunan pertama tadi, yaitu Y double aksen, X-nya adalah min akar 12 tadi, ya, min 8X. Nah, X-nya langsung kita tulis saja tadi, min akar 12, min akar 12 kuadrat, yaitu 12 langsung ya, per min akar 12 kuadrat, 12 berarti kurang 4 pangkat 3. Nah, oke, begini ceritanya. Ini negatif, kali positif ya. Ini positif, bawahnya positif juga. Artinya adalah positif. Saya kasih tanda lebih dari 0. Saya putar. Nah, dia di X sama dengan ini. Di X sama dengan min akar 12. Dia adalah nilai minimum lokal. Kemudian cekung ke atas. Itu ya. Nah, kita lihat nih ya kan, di X sama dengan min akar 12, dia adalah nilai minimum lokal dan dia cekung ke atas begitu. Itu ya, jelas ya. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Nah, kalau pakai turunan pertama tadi kan kita nilai tahu minimum maksimum itu kan dari sini aja nih. Nah, ini kan turunan pertama nih. Jadi kita langsung turun pertamanya begini aja tuh. Nah, kita tahu nilai minimum maksimum lokal itu dari sini aja, turun, ini turun, naik, ya minimum lokal. Yang ini naik, turun, nah berarti maksimum lokal. Itu turunan pertama tuh. Kalau turunan kedua sama di titik ini juga, kita pakai turunan kedua maksudnya. Itu yang tadi. Turunan keduanya ini min 8X ya. Min 8X. Kemudian X kuadrat tambah 12 per, nah X kuadrat kurang 4 pangkat 3. X kuadrat kurang 4 pangkat 3. Nah, ini kita cuma perlu tahu positif atau negatifnya saja tadi. Oh, ternyata hasilnya kalau kita input tadi F aksen, saya input tadi F double aksen, X-nya tadi min akar 12, saya substitusikan ke dalam persamaan, hasilnya adalah positif. Positif itu lebih dari 0, saya buat seperti ini, langsung ketahuan. Yaitu tadi satu, dia nilai minimum lokal ya, sama ya dengan yang turunan pertama tadi ya. Nah, V tadi nilai minimum lokal. Yang kedua dia tadi nilai minimum lokal, berikutnya ada cekung ke atas ya, cekung ke atas. Ya, jelas ya. Dari kurvanya kita bisa tahu dia cekung ke atas. Ini juga turunan pertama juga bisa kelihatan sebenarnya ini cekung ke atas ya. Ini cekung ke bawah gitu kan. Nah, cuman kita menggunakan turunan kedua tadi, jelas daripada V ini nilai minimum lokal dan dia cekung ke atas. Itu. Nah, ini kurvanya.
nilai minimum lokal ini dan dia cekung ke atas. Begitu ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Ya. Jelas, Pak. Saya rasa itu aja perkuliahan pada siang menuju sore hari ini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Jika untuk titik stasionernya sama titik beloknya perlu dilihat ya ke garis bilangannya, Pak. Oh, nggak perlu. Maksudnya gimana? Ke garis bilangan? Ke turunan-turunannya, Pak. Oh, lihat kemana, Grace? Kalau misalnya untuk menentukan titik stasioner sama titik beloknya perlu dilihat ya turunan pertama dan turunan keduanya apakah itu negatif atau positif. Lebih tepat, lebih jelasnya kalau kita tidak punya gambar, lebih jelasnya di garis bilangan, Grace. Jadi ini contohnya titik stasioner ya, khususnya ya. Jadi kalau kita punya tadi ini aja. Nah, ini sudah mewakili sebenarnya. Nah, di sini Y-aksen nih, turunan pertama. Kita tahu ini titik stasioner nih, bagian pembilangnya. Jadi X sama dengan 0 dan X sama dengan plus minus angka 12 tadi. Pembuat nolnya ini adalah titik stasioner. Begitu ya, Grace? Bagian penyebutnya adalah Iya, Pak. bagian penyebutnya adalah titik singuler tadi. Begitu. Nah, tapi kalau kita ingin tahu nilai maksimum atau nilai minimumnya, kita harus pakai garis bilangan ini. Nah, garis bilangan ini tadi turunan pertama. Ini kan turunan pertama nih. Disebutnya kalau di slide itu uji turunan pertama gitu. Nah, kalau turunan pertama ini di sini kita udah bisa tahu langsung nilai maksimum minimum lokal. Caranya apa? Ini minus nih kurang. Nah, gini. Terus kanannya naik. Ah, berarti dia kita langsung tahu nilai minimum lokal itu. Kemudian di sebelah kirinya di sini naik. Nah, sebelah kanannya turun. Nah, kita tahu langsung nilai maksimum lokal gitu. Yang ini ya nggak ada nilai maksimum dan nilai minimumnya karena nggak ada perubahan positif negatif ke positif. Begitu ya, Grace ya, untuk turunan pertama. Iya, Pak. Nah, turunan kedua juga konsepnya juga sama tadi. Nah, saya ambil langsung dari turunan kedua. Nah, ini turunan kedua. Nah, turunan keduanya ini saya gambarkan. Ini kan jelas nih perubahan kecekungan nih, cekung ke atas, cekung bawah ini ya. Ada perubahan. Tapi apakah titik ini merupakan titik belok? Nah, harus dicek dulu ada nilainya nggak si ini. X sama dengan min 2, X sama dengan 0, X sama dengan 2. Ini ada perubahan, positif, negatif positif, ada perubahan. Nah, tapi X-nya itu harus dicek dulu. Punya nilai nggak nilai Y-nya? Nah, kalau ada nilai Y-nya, tadi yang punya nilai Y, yang ini tidak ada, tidak terdefinisi, ini tidak terdefinisi. Nah, ini yang dikatakan titik belok. Itu ya, Grace ya? Sudah jelas, Pak. Iya. Oke, ada yang lain? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, saya anggap bisa dipahami. Kalau belum paham, bisa ditonton lagi untuk perkuliahannya. Nanti silakan ditanyakan di kelas begitu ya. Itu aja untuk perkuliahan hari ini. Untuk kehadiran seperti biasa.